Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar adik-adik semuanya? Kali ini kita akan melanjutkan kembali tentang materi gerak lurus, di mana sebelumnya kita sudah berikan contoh soal secara sederhana, contoh soal secara grafis tentang bagaimana cara untuk mencari jarak total ya, jarak tempuh total dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan lanjut pembahasan pada kelajuan dan kecepatan sesaat. Nah, sebagaimana pada gambar berikut sudah kita munculkan pada bagian sebelumnya, ini adalah speedometer pada sebuah kendaraan, di mana kali ini kita akan lihat bagaimana kecepatan sesaat itu bekerja pada speedometer ini gitu ya. Nah, kalau kita sesekali waktu ya pada saat berjalan mengendarai sepeda motor atau mengendarai mobil, tiba-tiba kita melihat ya, tiba-tiba kita ingin menengok berapa kecepatan kita mengendarai kendaraan tersebut, maka pada saat itulah ya, pada saat yang pada waktu yang relatif singkat itulah yang kita namakan sebagai kecepatan sesaat atau kelajuan sesaat gitu. Nah, sehingga kalau misalkan kita lihat, kita telusur dulu dari istilah kelajuan ya. Jadi memang ini yang awal adalah kelajuan, di mana kelajuan ini merupakan besaran skalar. Ya, kelajuan ini merupakan besaran skalar dan kecepatan itu merupakan besaran vektor. Nah, gitu. Namun kelajuan dan kecepatan ini sama-sama dia merupakan besaran turunan di mana mempunyai satuan meter per sekon. Sama ini ya, bedanya hanya dia punya nilai dan arah, dan yang satunya hanya punya nilai saja, begitu. Nah, berikutnya kalau yang kita mau cari adalah kelajuan sesaat, ya kelajuan sesaat, maka yang nantinya akan kita temukan adalah nilai dari besar atau nilai atau besar ya, nilai atau besar dari kecepatan sesaat. Nah gitu, kalau kecepatan itu ada arahnya, kemudian kelajuan itu hanya nilainya saja. Nah, sehingga kalau kita rumuskan secara matematis bahwa kelajuan sesaat itu dirumuskan dari limit delta T mendekati 0. Nah, kenapa delta T mendekati 0? Itu karena waktu pengamatan yang terjadi itu pada selang waktu yang relatif singkat. Ya, sehingga delta T-nya ini sama dengan 0. Sehingga namanya adalah kecepatan atau kelajuan sesaat ini tadi. Dari apa? Dari delta X dibagi dengan delta T. Nah, gitu. Nah, kalau nanti rumus ini kita jabarkan ya, yang dinamakan dengan kecepatan atau kelajuan sesaat itu adalah diferensial. Ya, diferensial dari X dibagi dengan dt. Gitu, dx per dt. Nah, kalau nantinya kita ketemu grafik seperti ini adalah grafik ya atau kurva yang menyatakan hubungan antara jarak dengan waktu, ketemunya seperti ini, maka yang kita namakan sebagai kelajuan atau kecepatan sesaat itu merupakan gradien. Ya, gradien dari grafik itu atau kemiringan grafik itu. Nah, ini yang kita sebut sebagai ds per dt dalam selang waktu yang relatif singkat. Inilah yang kita namakan sebagai kecepatan sesaat. Nah, kalau saya punya contoh soal sekarang seperti ini. Nah, sebuah titik mengalami gerak dengan persamaan X sama dengan 10 plus 2T kuadrat. Nah, dalam satuan meter ya. Kecepatan sesaat titik tersebut pada saat T sama dengan 2 sekon adalah titik-titik.
Gitu. Yang ditanyakan adalah kecepatan sesaat. Nah, kita tuliskan dulu persamaannya. Ini adalah persamaan posisi. Ya, atau jarak boleh. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan saat, di mana T-nya sama dengan 2 detik. Nah, dapat kita rumuskan kembali pada rumusan awal bahwa V itu adalah limit dari delta T mendekati 0 dari delta X per delta T yang sama dengan dx per dt tadi. Nih, dx per dt. Kita masukkan X-nya ke sini. Nah, ini D, ini X dibagi dengan dt. Ini fungsi posisi ini kita turunkan terhadap T gitu. Ya, kita turunkan terhadap T, maka ini turun. 2 turun ke sana, 2 kali 2, 4. Itu 4, T-nya 2 berkurang 1, berarti 4T saja. Ini tidak punya variabel T, sehingga kalau diturunkan sama dengan 0. Nah, gitu. Nah, jadi rumusan untuk kecepatan adalah 4T. Kita tinggal masukkan kecepatan pada saat 2 sekon, ya dikalikan 2. Nah, inilah kecepatan sesaat di titik T sama dengan 2 sekon, yaitu berapa? 8 meter per sekon. Nah, inilah cara untuk mencari kecepatan sesaat dari persamaan fungsi posisi. Nah, saya kira cukup jelas dan silahkan untuk diulang kembali, untuk dipahami kembali. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.